48. Setelah menyiapkan senjatanya, James pun langsung mengarahkan moncong senapan serbu M4A1 itu ke sasaran yang telah Dexter buat. Dret! Karena James menyetingnya otomatis, beberapa peluru langsung mengarah ke sasaran tersebut. Dan seluruh tembakan dari James tidak ada yang melesak. Semua orang yang melihat hal tersebut sangatlah terkejut. Jaraknya lumayan jauh dan angin di pagi hari lumayan kencang, tapi ternyata tembakan dari James tidak ada yang meleset. Dexter sempat diam sesaat dan berkata, "Tuan James, aku menyerah. Mustahil bagiku untuk mengalahkan Anda," kata Dexter langsung menyerah. "Kamu saja belum mencoba, masa mau menyerah begitu saja?" kata James yang tidak puas. Padahal ini adalah pertama kalinya dirinya menembak dengan menggunakan senjata sungguhan. Dexter pun hanya tersenyum saja. Kemampuan dari James sudah melebihi dirinya dan mungkin saja James adalah salah satu penembak terbaik Mrs. Land. "Tuan James, kami sebenarnya sangat penasaran dengan identitas Anda. Apa Anda berasal dari anggota pasukan khusus negara ini? Seperti kami dari lembaga intelijen negara?" tanya Yohanna. Dirinya ingin memastikan kalau James benar-benar berasal dari anggota pasukan khusus. "Tidak Yohanna, aku hanya ikut ke dalam anggota kelompok penembak yang terafiliasi dengan tentara Mrs. Land," jawab James sambil memberikan kartu anggota yang sistem berikan tadi bersama dengan senjata-senjata tersebut. Yohanna pun melihat kartu tersebut dan dirinya terkejut saat melihat adanya kode rahasia di kartu tersebut yang menandakan kalau James adalah salah satu orang penting di negara ini. Dirinya pun buru-buru mengembalikan kartu tersebut kepada James. "Tuan James, maafkan kelancangan saya tadi. Saya hanya ingin memastikan kalau nada bukan mata-mata asing," kata Yohanna buru-buru meminta maaf. Melihat gelagat Yohanna yang ketakutan setelah melihat kartunya James, Dexter dan lainnya semakin penasaran akan hal tersebut. "Sudah, aku tidak mempermasalahkan akan hal itu. Kamu juga berasal dari lembaga intelijen negara, jadi wajar jika kamu curiga Yohanna," jawab James yang tidak mempermasalahkan akan hal itu. James mengira kalau Yohanna sudah salah sangka kepadanya. Padahal Yohanna hanya ketakutan setelah melihat kode yang ada di kartu tersebut. "Oh, iya, aku ingin mencoba menggunakan senjata itu," kata James yang ingin mencoba menggunakan senapan runduk SPR-4 yang dibawa oleh Joel. "Tuan James, apa Anda bisa menggunakan senjata ini?" tanya Joel. Jika James tidak bisa, dirinya bisa mengajarinya bosnya itu. "Hehe, aku bisa sedikit saja," jawab James. Lalu Joel pun menjelaskan kepada James bagaimana mekanisme menggunakan senapan tersebut. James ingin mencoba senjata tersebut tanpa menggunakan skop dari jarak jauh. Dirinya melihat ada beberapa burung yang hinggap di batang pohon uang ada di dekat halaman rumah tersebut. "Aku akan mencoba menggunakan senjata ini tanpa skop untuk menembak burung tersebut," kata James menunjukkan ke arah batang pohon yang sangatlah jauh. "Apa Anda serius, Tuan James? Bahkan instruktur saya dulu mustahil bisa melakukan hal tersebut," kata Joel yang tidak percaya dengan James yang ingin menembak sasaran burung yang ada di batang pohon tersebut. "Ya, apa salahnya dicoba," kata James yang langsung membidik dan dor! Satu peluru melesat dari senjata tersebut dan dari jarak yang sangat jauh. Mereka semua bisa melihat adanya seekor burung yang jatuh dari batang pohon tersebut. Dia bisa melakukan hal itu," kata Joel yang takjub. Dirinya bukan lagi seorang ahli sniper setelah melihat kemampuan menembak James. Tuan James, Anda benar-benar sangat mengesankan. Aku tidak menyangka kalau Anda bakalan bisa melakukan hal yang sangat mustahil tersebut," kata Joel yang kagum. Dexter yang melihat kemampuan dari James yang sangat luar biasa pun memiliki ide untuk berlatih dengan James, agar kemampuan mereka semakin baik. "Tuan James, apa Anda mau melatih kita? Anda bisa memotong biaya melatih tersebut dari gaji kami," kata Dexter kepada James. "Kalian mau berlatih kepadaku?" tanya James. Kelima orang itu pun menganggukkan kepalanya dengan serempak. "Ya sudah, aku akan melatih kalian. Tapi aku juga pemula dalam bidang ini," jawab James yang setuju. Lagi pula, jika kemampuan anak buahnya itu semakin hebat, keluarganya juga akan semakin aman. James pun langsung mengajari mereka bagaimana cara menembak seperti yang ia dapatkan dari sistem. Saat ini, James selayaknya menjadi mentor bagi mereka semua. Padahal ini adalah pertama kalinya pemuda itu memegang senjata api. Setelah berlatih setengah jaman, Charles pun tiba di kediamannya James.
Charles sangat kagum dengan rumah bosnya itu yang sangat mewah, walaupun berada di kota kecil seperti Greenridge ini. Charles melihat pemuda yang saat ini menjadi bosnya itu. Dia sangatlah muda. Kalau benar usianya mungkin seumuran dengan anakku, gumam Charles. Tuan James, maaf jika aku kemarin tiba di kota Greenridge terlalu malam. Karena pesawat yang aku naiki mengalami delay. Kata Charles yang menjabat tangan James dan meminta maaf baru bisa datang hari ini. Tidak masalah Charles. Kalau begitu silahkan duduk terlebih dahulu. Kata James mempersilahkan Charles untuk duduk. Charles pun duduk di salah satu sofa yang ada di ruang tamu. Tuan James, saya hanya ingin menyerahkan dokumen-dokumen penting ban MCB. Lalu ini juga ada kartu ban yang nilainya mencapai 1 triliun dolar Tuan James. Anda bisa menggunakan dan 3 triliun dolar uang Anda lainnya masih berbentuk aset ban MCB dari kantor-kantor cabang dan saham kita di perusahaan-perusahaan lainnya. Kata Charles menyerahkan sebuah kartu ban berwarna emas kepada James. Sementara itu, Yohana yang mendengar ada uang senilai 1 triliun dolar di kartu ban tersebut sangatlah terkejut. Mungkin dengan uang segitu James sudah bisa membuat negara kecil sendiri. James menerima kartu ban tersebut. Baik, aku akan menerimanya Charles, dan kamu bisa memindahkan seluruh uangku yang ada di rekeningku ke kartu baru ini, kata James. Dirinya tidak ingin memiliki banyak kartu untuk dirinya bawa. Baik Tuan James. Saya akan mengurusnya, jawab Charles. Lalu James memberikan dokumen-dokumen ban MCB kepada Yohana. Kamu bisa mempelajarinya dan juga mengecek ban MCB, kata James. Dirinya kurang begitu paham dengan perbankan, jadi lebih baik membiarkan Yohana yang mengurusnya. Baik Tuan Muda James, jawab Yohana menerima dokumen-dokumen tersebut. Lalu James pun kepikiran akan hal yang akan terjadi di masa depan, yaitu dengan adanya dompet digital yang fungsinya sangat mirip dengan M-Banking yang sudah ada di masa sekarang. Dirinya ingin ban MCB memiliki sebuah anak perusahaan yang fokus mengembangkan dompet digital yang hanya memerlukan nomor telepon saja untuk mendaftar di ponsel pintar masing-masing nasabah, dan mereka bisa mengisi saldo dompet digital ke ATM ban MCB dan juga supermarket Mesosmart. Dengan begitu akan banyak orang yang tertarik atas kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus membuka rekening di ban. Charles, aku memiliki rencana pengembangan ban MCB, kata James. Baik, kalau begitu Anda bisa menjelaskannya kepada saya Tuan James. Lalu saya dan tim yang ada di ban nantinya bisa mengembangkan dan merealisasikan rencana Anda itu. Kata Charles yang ingin mendengar terlebih dahulu rencana bosnya itu. Jadi begini. James menjelaskan tentang dompet digital seperti di kehidupannya di masa lalu. Setelah tahun 2025, hampir seluruh transaksi menggunakan ponsel pintar, tidak menggunakan kartu bank lagi. Bahkan di mesin ATM saja sudah bisa mengambil uang tanpa harus membawa kartu. Dirinya juga meminta ban MCB bekerja sama dengan Carly Group dan juga jaringan supermarket Mesosmart untuk bekerja sama agar mampu menunjang perekonomian digital. James beberapa kali menyebutkan perekonomian digital yang membuat Charles yang sudah sangat lama di dunia perbankan terkejut. Bab ke-49. Sedari tadi Charles mendengarkan seksama apa yang dikatakan oleh James, bahkan dia juga menulis di selembar kertas beberapa poin penting. Tuan James sangatlah cerdas. Bahkan aku yang sudah puluhan tahun di dunia perbankan tidak terpikirkan untuk melakukan hal tersebut. Jika cara ini benar-benar terrealisasi, itu akan mengubah perekonomian negara ini yang lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi hanya dengan mengandalkan ponsel pintar saja, gumam Charles. Sementara itu, Yohana yang duduk di pinggir James pun diam-diam mengagumi tuannya itu. Setelah selesai menjelaskan kepada Charles, James pun meminum teh yang tadi dibuat oleh Yohana untuk dirinya dan juga Charles. Rencanaku hanya itu saja, Charles. Aku harap kamu paham dengan apa yang aku katakan tadi, kata James yang sudah mengakhiri penjelasannya. Baik Tuan James. Saya dan tim saya akan merealisasikan apa yang Anda maksudkan tadi. Saya secara pribadi mengagumi Anda di usia semuda ini, Anda bisa memikirkan hal yang sangat di luar pikiran saya, jawab Charles. Hehe. Itu hanya pikiran yang tiba-tiba terlintas di pikiranku, Charles. Oh ya, apa kamu akan langsung kembali ke kota Jarvis? Apa ingin menikmati waktu di kota Greenridge ini? Tanya James. Mungkin saya akan menikmati waktu di kota Greenridge ini, Tuan James. Saya kadang merasa jengah melihat kemacetan parah di kota Jarvis, jawab Charles. Dia ingin liburan di kota Greenridge ini sebelum kembali ke kota Jarvis. Baik.
Aku akan menempatkan 2 pengawalku untuk melindungimu di kota Greenridge ini. Ucap Edward yang tidak ingin anak buahnya itu kenapa-kenapa karena cukup sulit mencari orang berpengalaman seperti Charles. Saya mengucapkan terima kasih Tuan James sudah mau melindungi keselamatan saya, ujar Charles yang berterima kasih kepada James. Lalu Yohanna memberikan senapan serbu dan juga pistol kepada dia orang yang melindungi Charles. Kalian lindungi Tuan Charles. Ini adalah senjata buat berjaga-jaga, kata Yohanna sambil memberikan senjata kepada 2 orang tersebut. Baik Nona Yohanna, jawab mereka berdua. Mereka tidak menyangka bakalan memegang senjata api lagi setelah pensiun dari lembaga intelijen negara. Baik Tuan James. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa langsung menghubungi saya, kata Charles yang berpamitan dan langsung meninggalkan kediaman James dengan diantar oleh kedua pengawal James. Lalu James mengantarkan kepergian Charles. Setelah itu dirinya pun menghampiri ayahnya. Ayah, kita berangkat sekarang ke Universitas Duke. Aku baru saja menghubungi Adrian lewat pesan singkat dan sekarang dia berada di Universitas Duke, kata James kepada ayahnya. Oke James. Ayah juga sudah berganti pakaian rapi sedari tadi. Jadi kita langsung berangkat sekarang juga, jawab Nelson. Lalu mereka pun bergegas berangkat menuju ke Universitas Duke dengan mengendarai mobil Lamborghini Urus dan 2 pengawalnya mengendarai Range Rover. Setelah 20 menit berjalan kedua mobil tersebut pun sampai di Universitas Duke. Di sana ia melihat Adrian Pavel dan juga Scott yang berada di area lahan kosong yang saat ini banyak sekali pohon-pohon di sana. Mungkin tempat tersebut akan dijadikan supermarket oleh Adrian nantinya. James pun turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri anak buahnya itu. Adrian, bagaimana progres pembangunan supermarket? Kapan akan dilakukan pembangunan? Tanya James. Tuan James, saya dan Tuan Scott sudah memilih lokasi ini yang cocok untuk dijadikan supermarket. Besok sudah bisa langsung dimulai pengukuran dan juga desain. Kamu menggunakan perusahaan konstruksi dari Tuan Cliff. Pasti ada sudah mengenali beliau, jawab Adrian menjelaskan rencana pembangunan tersebut kepada James. Bagus kalau begitu. Oh ya, apa kamu memiliki posisi kosong di perusahaan saat ini? Tanya James, dirinya ingin memberikan pekerjaan untuk ayahnya itu. Adrian pun berpikir sejenak dan menjawabnya. Ada Tuan James. Direksi perusahaan perlu diisi. Apa Anda memiliki orang yang cocok sebagai dewan direksi? Jawab Anthony. Dirinya tidak mempermasalahkan jika James memasukkan orang-orangnya ke dalam perusahaan Mesosmart. Kalau begitu yang akan menjabat sebagai dewan direksi adalah ayahku. Bagaimana? Dia ingin sebuah pekerjaan untuk mengisi waktu luang, kata James yang ingin menjadikan ayahnya dewan direksi. Mendengar perkataan dari James membuat Adrian bengong. Bosnya itu hanya meminta pekerjaan dari dia hanya untuk mengisi waktu luang ayahnya. Padahal banyak orang yang bekerja untuk mencari makan sementara ayah dari bosnya ini hanya sekedar mengisi waktu luang. Baik Tuan James. Nanti ayah Anda bisa langsung datang ke kantor pusat Mesosmart dan saya akan langsung menjelaskan kepada beliau apa saja yang harus dikerjakan, jawab Adrian yang hanya menyetujuinya saja. Lalu saya juga telah merekrut beberapa orang yang jago dalam menjalankan sosial media untuk mempromosikan supermarket kita. Beberapa dari mereka memiliki penampilan yang menarik dan kita mengangkat mereka sebagai brand ambassador dengan gaji yang lumayan tinggi Tuan James, karena pengikut mereka sangatlah banyak di sosial media. Ucap Adrian yang menjelaskan kalau saat ini supermarket Mesosmart secara resmi sudah memiliki brand ambassador dan tidak kalah dengan brand-brand dari luar negeri. Bagus. Kalau ada rekrutmen pegawai baru harus yang berpenampilan menarik agar menarik para pelanggan kita nantinya, kata James mengingatkan akan hal tersebut. Baik Tuan James, Anda tenang saja. Saya akan mengingat akan hal tersebut, jawab Adrian. Lalu James memanggil ayahnya untuk mengobrol dengan Adrian. Setelah penghitungan lahan yang akan dipakai supermarket selesai, Adrian pun kembali ke kantor dengan mengajak ayahnya. Ayahnya itu dengan disopiri oleh salah pengawal James pun mengikuti Adrian kembali ke kantor, sementara Jama ingin mengelilingi Universitas Duke dengan didampingi oleh Dexter dan juga Yohanna. Yohanna juga mengenang banyak sekali kenangan di universitas ini. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya dan Dexter. Yohanna, lama tidak ketemu. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya pria tersebut yang ternyata kenalan lama Yohanna.
Pria tersebut adalah Alex dan dia saat ini masih menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Duke. Dia tidak lulus dari universitas karena kebodohannya dan bahkan orang tuanya tidak sanggup lagi dengan dirinya. Alex, ternyata kamu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Yohana yang kebingungan. Hehe. Aku masih berkuliah di sini. Aku belum lulus sampai saat ini. Jawab Alex yang malu. Dirinya bisa berkuliah di sini karena orang tuanya membayar uang yang sangat mahal kepada pihak Universitas Duke. Alex adalah putra konglomerat yang ada di kota Jarfields. Ayahnya adalah pengusaha retail dan memiliki sebuah mall di kota tersebut. Lalu siapa pria di sampingmu Yohana? Apa dia pacarmu? Tanya Alex. Dia sudah mengejar cintanya Yohana sejak saat berkuliah dulu. Tapi Yohana selalu menolaknya. Oh, dia rekanku kerja. Aku dan dia sedang di universitas karena menemani bosku. Jawab Yohana. Alex pun menganggukkan kepalanya dan dirinya masih memiliki kesempatan untuk mendekati Yohana. Oh, iya, kenapa bosmu itu ada di kampus ini? Apa dia kenalan Tuan Kennedy? Tanya Alex yang penasaran apa bosnya Yohana adalah orang yang berpengaruh di negara Mesesland. Bab ke-50. Ya, bosku bukan hanya kenalan dari Tuan Kennedy, tapi juga pemilik universitas ini, Alex, jawab Yohana. Sebenarnya dirinya kurang begitu suka dengan sikap Alex yang sok akrab dengannya. Mendengar kalau bosnya adalah pemilik universitas ini, Alex pun berpikiran kalau bosnya Yohana adalah seorang pria tua. Tidak lama James sudah selesai buang air kecil. Bagaimana Yohana, apa kamu sudah nostalgia dengan mantan kampusmu ini? Tanya James yang baru tiba setelah buang air kecil. Sudah Tuan James. Apa Anda ada urusan lagi? Tanya balik Yohana. Mendengar ucapan seorang pemuda yang kemungkinan baru lulus itu yang sangat akrab dengan Yohana membuat cemburu. Siapa kamu memanggil Yohana dengan nama saja? Seharusnya usia masih muda kan? Kata Alex. Mendengar perkataan dari Alex, James mengerutkan keningnya. Siapa pria di hadapannya itu? Memangnya siapa kamu, ha? Terserah aku kalau memanggil Yohana dengan sebutan nama saja. Orang Yohana tidak keberatan. Jawab balik James. Dirinya tidak suka dengan orang yang mengusik kehidupannya terlebih dahulu. Siapa aku? Aku adalah putra Tuan Robert dari kota Jarfields. Seharusnya kamu mengenaliku kan? Ayahku sudah beberapa kali masuk di acara televisi. Kata Alex dengan nada sombong. Karena dirinya adalah salah satu putra konglomerat di kota Jarfields. Mendengar nama Robert dari kota Jarfields, James pun teringat dengan salah satu pria kaya yang memiliki banyak mall dan juga memiliki beberapa cabang hotel di kota-kota besar yang ada di negara Mesesland. Tapi itu di kehidupan sebelumnya. Tapi pada masa sekarang, Robert hanya memiliki satu mall dan satu hotel yang masih satu gedung di kota Jarfields. Bisa dibilang Robert adalah salah satu pengusaha yang baru saja merintis karirnya. Ya, aku pernah mendengar nama Robert di telingaku. Tapi itu tidak membuatku takut. Jawab James dengan santai. Melihat kedua pria tersebut bertengkar, Yohana pun mencoba untuk melerainya. Sudahlah Alex, beliau ini adalah tuanku. Dia pemilik universitas ini. Jadi aku harap kamu tidak memprovokasinya. Bahkan ayahmu saja harus bersikap sopan terhadap Tuan Muda James. Kata Yohana kepada Alex. Dirinya tahu persis bisnis ayahnya Alex yang tidak ada apa-apanya ketimbang kekayaan dari bosnya itu. Mendengar hal tersebut Alex pun terkejut bukan main. Ternyata pemuda di hadapannya itu adalah pemilik universitas ini. Lalu Dexter pun juga buka suara. Kamu jangan mengusik Tuan James atau aku akan membuatmu tidak bernyawa hari ini, kata Dexter yang mengancam Alex. Dia harus melindungi tuan mudanya itu. Klek. Dexter pun mengokang pistolnya yang membuat Alex ketakutan setengah mati. Kluk. Dia menelan ludahnya saking ketakutannya. Bagaimana bisa pria itu memiliki senjata api? Aku harus buru-buru meninggal area ini, gumam Alex yang ketakutan. Tuh, Tuan Muda James, maafkan ketidaktahuan saya. Saya kira Anda hanyalah pemuda yang kurang sopan terhadap Yohana. Sekali lagi saya minta maaf. Saya pamit terlebih dahulu karena ada kelas. Kata Alex yang buru-buru meminta maaf dan langsung melarikan diri dari sana. Melihat hal tersebut James pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia temanmu Yohana? Tanya James. Tidak Tuan James. Saya dulu cuma seangkatan dengan Alex. Tapi dia tidak lulus dari Universitas Duke sampai sekarang. Jawab Yohana.
Dia memang tidak akrab dengan Alex. Baik kita akan makan siang di salah satu restoran di kota Greenridge. Kata James mengajak kedua anak buahnya itu makan siang, tapi pada saat berjalan ke arah mobil Range Rover. Tiba-tiba terdengar suara dari kepalanya James. Ting! Tuan mendapatkan misi untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari tembakan sniper ahli. Mendengar misi dari sistem, James pun terkejut dan juga takut. James takut kali dialah yang akan menjadi sasaran penembakan sniper itu jika menyelamatkan orang yang menjadi targetnya. Lalu sistem pun menunjukkan seorang pria muda yang sedang asyik duduk di salah satu kursi yang ada di kampus tersebut. Pria tersebut asyik melihat ke arah ponselnya. James dengan sigap pun langsung bergegas berlari dan melihat ke arah yang sistem tunjukkan lagi, yaitu arah di mata sniper tersebut bersembunyi. Dor! Sebuah peluru berkaliber besar langsung melesat ke arah pria tersebut dan James dengan sigap langsung menjatuhkan pria tersebut. Pia! Sebuah pot tanaman yang ada di sana pun terkena peluru tersebut karena pria tadi berhasil James selamatkan. Melihat adanya suara tembakan, Dexter dan Johanna pun langsung bersiap dan melihat ke arah suara tembakan yang ada di salah satu gedung perkantoran yang ada di samping Universitas Duke. Dengan sigap, Dexter pun memberikan tembakan bantuan ke arah sniper tadi. James langsung mengajak pria tadi memasuki salah satu gedung yang ada di dekat mereka. Pria tersebut pun tidak menduga akan menjadi target sasaran sniper. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak menyangka bakalan ada yang mengincar nyawaku di Universitas Duke. Kata pria tersebut yang mengucapkan terima kasih banyak kepada James. Tidak masalah. Perkenalkan, namaku adalah James Arthur. Jawab James, lalu dia memperkenalkan dirinya kepada pria tersebut sambil mengulurkan tangannya. Pria tersebut pun menerima uluran tangan James. Namaku Jim Morrison. Terima kasih sudah menyelamatkanku, James. Kalau boleh tahu bagaimana kamu bisa tahu adanya penembak jitu yang mengincarku? Tanya Jim yang takjub dengan kecepatan James dan juga bagaimana bisa pemuda tersebut bisa tahu adanya penembak jitu dari jarak 1 kilometer lebih. Jim Morrison adalah salah satu anggota pasukan khusus CSGS yang ditempatkan di Universitas Duke untuk mencari tahu adanya penyusup dari negara asing yang ingin menyabotase universitas terbaik di negara ini. Juga ada beberapa proyek kerjasama antara pemerintah negara Massachusetts dengan pihak kampus ini. Sementara itu, James yang mendapatkan pertanyaan seperti itu hanya tersenyum dan dia bingung harus menjawab bagaimana. Aku hanya memiliki insting yang kuat dan memiliki kecepatan dalam bertindak. Aku bisa melihat pria yang mengincarmu yang ada di gedung perkantoran. Jawab James dengan asal. Jim Morrison pun menganggukkan kepalanya. Dirinya percaya kalau James adalah orang baik dan dirinya tidak mempermasalahkan bagaimana James bisa tahu penembakan sniper tersebut. Oh, iya James, apa kamu mahasiswa di kampus ini? Tanya Jim. Hehe, benar aku calon mahasiswa di sini, kalau kamu Jim. Lalu kalau boleh tahu bagaimana bisa sniper itu mengincar nyawamu? Tanya James yang bingung. Karena tidak mungkin mahasiswa biasa diincar oleh sniper ahli. Itu menyangkut identitasku, James. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Jawab Jim yang tidak bisa menjelaskan kalau dirinya adalah anggota pasukan khusus CSGS. Tidak masalah, setiap orang pasti memiliki rahasia, kata James sambil tersenyum. Lalu Dexter dan Johanna pun langsung masuk ke dalam gedung tersebut dan melihat Jim dan juga James. Mereka berdua terkejut. Pasalnya mereka mengenali Jim yang dulu pernah berlatih bersama dengan mereka. Lembaga intelijen negara dan pasukan khusus CSGS saling bekerja sama dan juga memiliki tempat latihan yang sama di daerah pegunungan yang tempatnya sangat terpencil di negara Massachusetts ini. Bab ke-51. Jim, apa itu kamu? Tanya Dexter yang melihat Jim yang sepertinya sangat akrab dengan James. Sementara itu, Johanna pun berbicara di dalam hatinya. Jika Tuan James akrab dengan Jim, berarti mereka berada di pihak yang sama, yaitu CSGS. Kalian berdua juga ada di sini? Bukannya kalian sudah pensiun? Bagaimana bisa kalian membawa pistol di area universitas ini? Apa kalian kembali bertugas lagi? Tanya Jim yang kebingungan bagaimana ada pensiunan pasukan lembaga intelijen negara bisa ada di area kampus ini. Kami tidak bertugas kembali, Jim. Kami menjadi anak buah dari Tuan Muda James. Jawab Johanna. Apa kamu sudah kenal dengan Tuan James sebelumnya, Jim? Tanya Dexter kepada Jim. Tidak. Aku sebelumnya tidak mengenali James. Tapi setelah dia menyelamatkanku,
Baru kita berkenalan. Baru saja. Jawab Jim. Mereka berdua pun menganggukkan kepalanya. Ternyata James bukan bagian dari CSGS. Lalu jawab dulu pertanyaanku. Bagaimana bisa kalian membawa senjata api di area kampus ini melanggar hukum? Lalu suara tembakan akan membuat kegaduhan jika orang luar tahu. Tanya Jim. Membawa senjata api adalah tindakan ilegal di negara Mesesland. Senjata ini milik Tuan Muda James. Semua senjata ini milik izin. Jawab Yohana. Dirinya tidak melanggar hukum. Apalagi senjata tersebut hanya digunakan sebagai alat perlindungan diri saja. Mendengar perkataan mereka bertiga, James pun paham kalau Jim adalah salah anggota pasukan khusus negara ini dan mungkin satu divisi dengan Dexter dan juga Yohana dulu. Jadi kamu juga berasal dari divisi yang sama dengan Dexter dan Yohana? Tanya James. Kah, kamu juga tahu akan hal itu? Apa kalian berdua memberitahu James mengenai pekerjaan kalian berdua dulu? Tanya balik Jim kepada Dexter dan Yohana. Seharusnya pekerjaan mereka tidak ada yang boleh tahu. Mereka berdua pun menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda James adalah salah satu orang khusus Jim. Mungkin identitasnya sangatlah tinggi dibandingkan dengan kita, kata Yohana. Mendengar hal tersebut, Jim Morrison pun akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, Ya sudah, aku akan mengurus hal ini. Kalian berdua mungkin akan diminta keterangan lebih lanjut akan hal ini, kata Jim. Lalu dirinya pun memanggil divisi investasi untuk menyelidiki penyerangan terhadap dirinya. Tidak lama ada 3 mobil berwarna hitam memasuki Universitas Duke dan turun beberapa pria mengenakan jas hitam turun dari dalam mobil tersebut. Mereka pun langsung menemui Jim Morrison. Kamu baru saja ditempatkan di kampus ini tapi sudah membuat masalah Jim, kata seorang pria yang usianya lumayan lebih tua ketimbang Jim. Maafkan aku Tuan Darren. Aku juga tidak menyangka kalau aku bakalan diserang oleh sniper, tapi untung saja ada James yang menyelamatkanku. Ucap Jim menjelaskan kepada atasannya itu yang bernama Darren. Ya sudah, aku akan menyelidiki hal ini secara pribadi. Sebelumnya tidak ada yang pernah berani melakukan serangan kepada anak buahku di negaraku sendiri. Jawab Darren. Darren beberapa waktu yang lalu menyuruh Jim untuk menyelinap ke negara Harland yang memiliki hubungan tegang dengan negara Mesesland. Tapi setelah itu dan meminta Jim segera kembali ke Mesesland dan mendapatkan tugas hanya untuk mengawasi pergerakan para mahasiswa di Universitas Duke dan juga mengamankan salah satu kerjasama pemerintah dengan pihak kampus, yaitu pengembangan rudal untuk militer Mesesland. Lalu Darren pun melihat ke arah James dan berkata, Terima kasih sudah menyelamatkan anak buahku yang ceroboh ini. Lalu kata Jim, kamu dan anak buahmu ini juga memiliki senjata api juga? Tanya Darren. Dirinya harus menyelidiki senjata api yang dimiliki oleh James dan kedua anak buahnya. Benar. Sebentar, aku akan mengambil dokumen-dokumennya di dalam mobil. Aku juga memiliki surat izin menembak juga, jawab James. Lalu dirinya pun menuju ke mobil Range Rover dan mengambil dokumen-dokumen kepemilikan senjata api, lalu memberikannya kepada Darren. Darren pun melihat dokumen kepemilikan senjata api tersebut yang ternyata asli. Lalu dia ganti melihat ke sebuah kartu izin menembak yang dikeluarkan oleh militer Mesesland. Tapi ada yang aneh dengan adanya lambang stempel MIS berwarna emas yang hanya dimiliki oleh para petinggi negara saja seperti panglima perangnya dan beberapa veteran perang. Lalu apa yang pernah pemuda ini lakukan bagi negara ini? Apa dia adalah salah satu perwira muda di kemiliteran? Tuan Muda James, maaf telah melakukan pemeriksaan kepada Anda. Anda bisa meninggalkan area kampus ini agar tim kami menyelidiki kasus penembakan terhadap anak buah saya. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak kampus untuk menyelidikinya, kata Darren yang mengembalikan dokumen-dokumen tersebut secara sopan kepada James. Melihat hal tersebut, Jim Morrison pun kebingungan. Bosnya begitu sopan terhadap seorang pemuda yang entah dari mana. Tuan Darren, aku juga pemilik universitas ini. Jadi Anda bisa bekerja sama denganku, kata James yang sebenarnya sangat ingin tahu tentang hal ini. Mendengar perkataan dari James membuat Darren terkejut. Bagaimana bisa seorang pemuda memiliki sebuah yayasan yang begitu besar? Pasti latar belakang James sangatlah kuat, pikir Darren. Baik, kalau begitu kita berbicara di tempat yang lebih enak, Tuan Muda James, kata Darren. Lalu James pun mengajak Darren dan beberapa anggota lainnya menuju ke ruangan yang biasanya oleh pihak kampus digunakan untuk menyambut tamu penting. James juga memanggil Scott untuk menemaninya.
Jadi begini Tuan Muda James. Kampus Anda ini sedang melakukan riset sebuah rudal yang sangat canggih dan pihak negara lain mengetahui hal ini ingin menyabotase riset yang dilakukan pihak kampus ini dan juga pemerintah. Tapi sebelum mereka menyabotase, mereka pasti mengincar nyawa para penjaga yang kota tempatkan seperti Jim Morrison ini yang menyamar sebagai mahasiswa untuk melindungi riset rudal tersebut. Kata Darren menjelaskan kepada James. Mendengar penjelasan dari Darren, James benar-benar terkejut ternyata Universitas Duke dan pemerintah Mesesland sedang mengembangkan sebuah rudal bersama. Tuan Darren, Anda tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan para anak buah saya di universitas ini. Yohana, apa kamu memiliki kenalan yang juga telah pensiun dari pasukanmu? Tanya James kepada Yohana. Dia ingin menyewa orang-orang berbakat seperti Yohana dan juga Dexter. Nanti saya akan mencoba menghubungi rekan-rekan saya yang lainnya Tuan James Jaan Yohana. Beberapa rekan-rekannya juga ada yang pensiun dan belum memiliki pekerjaan. Dirinya akan menghubungi mereka semuanya nanti. Mendengar hal tersebut Darren pun bertanya kepada Yohana. Apa kamu juga berasal dari anggota pasukan khusus? Tanya Darren. Benar Tuan Darren. Yohana dan juga Dexter mantan pasukan dari lembaga intelijen negara. Saya mengenali mereka berdua. Jawab Jim. Darren pun menganggukkan kepalanya. Dirinya yakin kalau James adalah salah satu pihak militer negara ini yang sedang menyamar. Tapi dirinya masih ragu, karena usia James yang masih muda, dia akan menyelidiki dan mencari tahu identitas James yang sebenarnya. Terima kasih sudah mau membantu kerja kami Tuan Muda James. Kami memang kekurangan prajurit, karena banyak prajurit kami yang pensiun dini. Kata Darren yang berterima kasih. Bab ke-52. Darren pun akhirnya banyak mengobrol dengan James dan dia kagum dengan James yang walaupun masih muda sudah memiliki pikiran yang begitu dewasa. Bahkan James akan menyewa orang-orang terlatih untuk melindungi para profesor dan para ahli negara Mesesland yang sedang meriset sebuah rudal untuk militer negara ini. Lalu masuklah salah satu anak buah Darren yang selesai melakukan penyelidikan. Tuan Darren. Para mahasiswa tidak mendengar adanya suara tembakan. Mereka hanya mengira itu suara petasan saja. Lalu untuk orang yang menargetkan Jim telah meninggalkan gedung perkantoran tersebut dan seluruh rekaman video yang ada di gedung tersebut mati pada saat waktu kejadian. Lapor anak buahnya itu. Mendengar hal tersebut Darren pun mengerutkan keningnya. Orang yang mengincar anggotanya itu sangat terlatih, mungkin dia berasal dari anggota pasukan khusus negara musuh. Dia orang yang terlatih. Sepertinya kita akan kesulitan untuk menemukan jejak orang itu, kata Darren. Lalu Darren harus melaporkan hal ini kepada atasannya. Karena ini menyangkut proyek strategis negara. Rudal yang dikembangkan oleh Mesesland adalah rudal berkecepatan tinggi mencapai kecepatan hypersonic dan juga bisa membawa dua hulu ledak dari hulu ledak konvensional dan hulu ledak nuklir. Akibat pengembang rudal tersebut banyak negara yang ingin menyabotase proyek strategis Mesesland itu. Tuan James, saya dan anggota lainnya akan pamit terlebih dahulu. Beberapa anggota saya masih ditempatkan di universitas ini untuk menjaganya keamanan para profesor dan dosen yang ada di sini. Kalau begitu saya undur diri terlebih dahulu, kata Darren yang berpamitan pulang. Lalu James dan Scott pun mulai mengantar kepergian Darren beserta pasukannya. Setelah sepeninggal Darren dan pasukannya, James pun mengajak anak buahnya itu masuk ke dalam lagi. Dia ingin membahas tentang keamanan di kampus ini yang harus diperketat karena adanya riset program rudal negara itu. Yohana, kamu panggil seluruh orang yang kamu kenal untuk bekerja di bawah. Tugas mereka adalah melindungi keselamatan anak buahku yang ada di dalam universitas ini. Lalu juga aku akan segera mengirimkan uang kepada kalian bertujuh atas kenaikan gaji dan juga kamu jangan lupa membeli 3 mobil Chevrolet Suburban, kata James. Baik, tahun saya akan menghubungi rekan-rekan saya yang pensiun untuk bergabung dengan kita. Lalu untuk harga mobil satuannya $1 juta Tuan James. Apa nada serius ingin membeli 3 unit? Tanya balik Yohana. Menurutnya tidak perlu membeli 3 unit mobil anti peluru itu. Lalu James pun mengambil ponselnya dan mentransfer uang ke 7 rekening bank. Dia memberikan kenaikan upah $10.000 kepada masing-masing anak buahnya itu dan juga mentransferkan $3 juta ke rekeningnya Yohana. James juga melihat saldo di rekening banknya yang sudah bertambah banyak setelah dia mendapatkan kartu yang Charles berikan. James puas dengan kerja bank MCB yang cepat. Lalu di ponselnya Dexter dan juga Yohana berbunyi.
Lalu mereka berdua pun melihat ponsel mereka masing-masing yang ternyata adalah pesan notifikasi dari M-Banking mereka yang tandanya uang yang James transfer sudah masuk. Tuan James, uangnya sudah masuk. Saya akan membeli mobil seperti yang Anda katakan tadi, kata Yohanna. Tiba-tiba ponselnya James berdering setelah dilihat ternyata ibunya lah yang menelpon James. Halo ibu, ada apa? Tanya James. Padahal dirinya sudah memberitahukan ibunya itu kalau akan pergi ke Universitas Duke. Cepat pulang James. Menantu ibu sudah membawakan makan siang khusus untukmu, kata ibunya yang menyuruhnya untuk pulang. Karena Laura sedang berada di ruang untuk memberikan makan siang untuk James. Baik ibu, aku akan segera pulang sekarang, jawab James. Lalu dia menutup teleponnya. Tuan Scott, tolong jaga kampus ini untukku ya. Jika ada hal penting segera hubungi aku, kata James kepada Scott. Lalu dia beranjak dari tempat duduknya. Baik Tuan James. Anda tenang saja. Saya akan menjaga universitas ini untuk Anda, jaan Scott. Lalu James dan kedua anak buahnya itu pun segera pulang dan tidak jadi makan siang di luar. Di dalam mobil Yohanna penasaran kenapa James mengajak mereka segera pulang. Tuan James, kenapa kita harus pulang sekarang? Tanya Yohanna. Padahal dirinya sangat ingin makan siang bersama dengan James. Ibuku menelpon dan menyuruhku segera pulang karena pacarku sedang berkunjung ke rumah, jawab James. Mendengar kalau James yang ternyata sudah memiliki pacar membuat hati Yohanna merasa sakit. Dirinya pun diam dan tidak meneruskan pembicaraannya lagi. Mobil Range Rover tersebut pun akhirnya tiba di kediamannya James. Saat keluar dari dalam mobil, Laura pun berlari ke arah James dan langsung memeluknya. Sayang, kamu dari mana saja? Untung saja Bibi Jane bisa menghubungimu. Dari tadi kamu tidak bisa diwa, kata Laura. Maafkan aku sayang, karena tadi ada urusan penting yang harus aku urusi di Universitas Duke, jawab James. Dirinya tadi memang melihat adanya beberapa pesan yang berasal dari Laura, tapi ia hiraukan karena sibuk pada saat di kampus tadi. Lalu dari dalam mobil keluar Dexter dan juga Yohanna. Laura melihat Yohanna dengan tatapan tajam. Apa dia asistennya James? Dia sangatlah cantik dan terlihat lebih dewasa ketimbang aku yang seperti anak kecil, gumam Laura yang merasa minder dengan adanya Yohanna. Ya sudah, kita masuk sekarang ya, kata James yang melihat tatapan Laura sedari tadi melihat ke arah Yohanna. Akhirnya mereka pun ke ruangan tamu dan duduk di sofa yang ada di sana. Laura duduk di sebelah James yang membuat Yohanna merasa iri. Pacarnya Tuan James juga sangat cantik, bahkan sangat lucu dan juga terlihat imut selayaknya boneka hidup. Apa aku masih memiliki kesempatan untuk mendekati Tuan James, gumam Yohanna di dalam hatinya. Karena suasana cukup canggung, James pun mulai memperkenalkan Laura kepada anak buahnya itu, Dexter dan Yohanna. Perkenalkan, dia adalah Laura, pacarku. Aku dan Laura sudah berpacaran sejak SMA, kata James memperkenalkan Laura. Dexter pun mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah penjaga James. Lalu ganti Yohanna memperkenalkan dirinya kepada Laura dengan tatapan provokasi. Laura, pacarnya James. Senang berkenalan denganmu Nona Yohanna, kata Laura menjawab perkenalkan dari Yohanna. Yohanna pun hanya tersenyum saja. Oh iya sayang, aku membawakan makan siang untukmu. Apa kamu ingin makan sekarang? Tanya James. Baik, lagi pula aku belum makan siang, kata James yang tidak sabar makan makanan yang dimasak oleh Laura. Oh, iya, bagaimana kalau kalian berdua ikut makan siang bersama? Kata James menawari kedua anak buahnya itu untuk makan siang bersama. Ih, tidak usah Tuan James. Kami berdua akan membeli mobil seperti yang Anda katakan tadi, jawab Yohanna yang menolaknya. Dirinya tidak ingin melihat keromantisan mereka berdua. Ya sudah, aku mau makan siang dulu, kata James yang langsung mengajak Laura untuk masuk ke dalam sementara Yohanna dan Dexter keluar dari kediaman James. Melihat wajah Yohanna yang murung, Dexter pun bertanya. Nona Yohanna, apa Anda patah hati? Tanya Dexter. Dirinya melihat wajah Yohanna seperti orang yang lagi patah hati. Diam kamu. Sekarang kita akan membeli mobil Chevrolet Suburban. Cepat antar aku ke showroom mobil, kata Yohanna yang marah. Bab kelima.